Halo Ultimates, meja redaksi kembali hadir untuk menyajikan informasi yang terupdate dan informatif hanya untuk Anda. Bersama saya Afik Walid, inilah meja redaksi. Ultimates, Kemendikbud memutuskan untuk menghapus tes mata pelajaran di jalur SBMPTN. Lalu, apa saja yang akan diuji dalam tes tersebut? Berikut liputannya. Jalur seleksi yang jauh lebih transparan dan sangat lebih demokratis. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim memutuskan bahwa tes mata pelajaran dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur SBMPTN dihapus. Nadiem menjelaskan proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri jalur tersebut akan diganti dengan tes skolastik. Menurut Nadiem, tes skolastik mampu mengukur kemampuan bernalar siswa, kemampuan potensi kognitif, logika, penalaran matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Berikut tanggapan dari siswi SMA kelas 12 mengenai penghapusan mata pelajaran di jalur SBMPTN. Lagi di SBMPTN, tapi karena kimia, nggak tahu sih, masih belum tahu dihapus atau enggak kimianya, maksudnya soalnya. Tapi kalaupun nanti nggak ada di TPS, tanggapannya ya setuju aja, karena kan sebenarnya alasan pemerintah dari yang aku baca itu supaya semua siswa bisa ikut SBMPTN kan, tanpa ikut bimbel, jadi tetap bisa ikut. Jadi menurut aku tanggapannya ya setuju-setuju aja sih. Lalu, menurut pandangan siswa, apakah keputusan tentang penghapusan mata pelajaran di SBMPTN tersebut sudah tepat? Berikut jawabannya. Maksudnya kita bukan cuma belajar mengenai teks bahasa dan lain-lain, kita juga butuh skill, maksudnya dalam mata pelajaran tertentu. Jadi kalau misalkan diukur hanya sebagai teks doang, tapi ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam kampus itu tidak terterapkan di dalam tes, menurut saya itu bukan keputusan yang bijak menurut saya. Penghapusan tes mata pelajaran pada jalur SBMPTN juga membawa kemudahan bagi para siswa dan siswi. Siswa dan siswi hanya fokus dengan penalaran serta logika, tanpa harus menghafal materi pelajaran yang sangat banyak sehingga membebani mereka. Ivana Marsintauli, Serlina Purnamasari melaporkan untuk WMN TV. Ya Ultimates, semoga dengan rencana penghapusan tes mata pelajaran tersebut dapat memberikan dampak positif bagi para calon mahasiswa. Beralih ke berita selanjutnya, Ultimates tahu nggak sih data pribadi masyarakat Indonesia bocor di platform digital? Penjualan data yang diduga data pribadi marak di forum peretas, yang membuat sejumlah masyarakat sipil membuka posko pengaduan data pribadi. Lantas, apa saja ya pengaduannya? Berikut liputannya. Baik, terima kasih Pak Hoga Saragi, pakar IT telah bergabung bersama kami di Komisi Pemilihan Umum membantah 105 juta data kependudukan warga Indonesia bocor dan diperjualbelikan di forum daring. Komisaris KPU Idam menerangkan baik data pemilih maupun keanggotaan parpol aman, tidak ada yang bocor. Namun Idam tak membantah bahwa ada penyerangan siber yang terjadi terhadap website KPU. Terkait logo KPU yang terdapat pada data diduga bocor, Idam menyebut logo tersebut bisa saja peretas ambil melalui mesin pencarian. Sebelumnya kasus dugaan kebocoran jutaan data kembali mencuat. Kali ini beredar kabar 105 juta data kependudukan warga Indonesia milik KPU RI bocor dan diperjualbelikan. Diketahui data jutaan warga Indonesia tersebut dijual oleh anggota forum dengan username Jorka dalam sebuah postingan berjudul Database Kependudukan Indonesia dari KPU 105 juta. Bagaimana ya tanggapan para masyarakat mengenai informasi kebocoran data tersebut? Berikut tanggapannya. Serem banget ya, karena kan data-data yang ada di handphone kita itu kan nggak cuma data-data
yang penting atau yang umum orang lain ketahui gitu loh. Dari komentar netizen sih itu mereka kayak dukung Djorka kalau menurut aku. Kayak mereka bilang tuh emang pemerintah tuh kayaknya ada kritikan untuk pemerintah gitu ya. Saya khawatir dan takut disalahgunakan. Maraknya kebocoran data pribadi warga di forum peretas menjadikan pentingnya regulasi perlindungan data pribadi warga. Gabriela Jessica, Anindita Purwania melaporkan untuk Women TV. Ultimates, jangan kemana-mana karena masih ada informasi menarik lainnya sesaat lagi. Kita ini di tengah mall boy kayak gue bekerja untuk uang tuh nggak akan pernah ada habisnya. Gue cek kalender, gue cek kalender itu nggak tahu ya. Kita tuh mesti ada edukasi demo sih menurut gue ya. Ultimates, berita kematian Ratu Elizabeth II cukup mengembarkan dunia. Selain itu, berita kematian beliau diberikan kode yang bernama Operasi London Bridge is Down. Lantas, apa yang dimaksud dengan operasi tersebut? Mari kita simak liputannya. She's having treatment or that indeed transitional arrangements have been very well established. Ultimates, kerajaan Inggris sedang berduka akibat wafatnya ratu mereka, Ratu Elizabeth II pada usianya yang 96 tahun. Beliau tutup usia di Kastil Balmoral, Skotlandia, setelah kondisi kesehatannya yang menurun dan berada dalam pengawasan tim dokter kerajaan Inggris. Ratu Elizabeth II dikenal dengan pemegang tahta terlama di kerajaan Inggris selama 7 dekade lamanya. Setelah kabar meninggal beliau, seluruh wilayah dari Inggris akan menggelar operasi yang bernama London Bridge is Down. Operasi ini akan menjadi perbincangan di berbagai kalangan masyarakat di seluruh dunia. Lantas, apa itu operasi London Bridge is Down? Operasi London Bridge is Down merupakan rangkaian prosedur kerajaan Inggris selama 10 hari mengenai bagaimana kabar meninggalnya Ratu Elizabeth II, apa yang akan dilakukan pada jenazah Elizabeth II, dan proses pemakaman Ratu Elizabeth II. Operasi ini adalah kode yang digunakan pemerintah kerajaan Inggris dalam menjalankan serangkaian prosedur terkait kematian ratu mereka. Operasi ini akan diawali dengan penurunan bendera setengah tiang selama 10 menit. Usai pejabat pemerintahan memberitahu berita wafatnya Ratu Elizabeth II. Setelah itu, akan ada larangan untuk mengunggah ulang beberapa akun sosial media milik pemerintahan Inggris. Perdana Menteri akan segera memberitahu operasi ini ke pusat respon global pemerintahan kerajaan Inggris, yang akan menyebarkan berita duka ke seluruh negara persemakmuran yang dibawa kekuasaan mendiang Ratu Elizabeth II. Menanggapi berita duka tersebut, para gubernur jenderal, duta besar, serta Perdana Menteri akan mengenakan ban lengan hitam di lengan kiri mereka. Setelah mencapai hari ke-10, Inggris akan menggelar upacara pemakaman di Westminster Abbey, dan pemakamannya akan dilakukan di Istana Windsor. Operasi ini juga mengatur prosedur transisi bagaimana kerajaan Inggris akan menuju pemerintahan baru di bawah kekuasaan Raja Charles III, putra tertua Ratu Elizabeth II. Afiq Walid, Salma Permata Dewi melaporkan untuk Women TV. Ultimates, kami turut berduka cita atas kematian Ratu Elizabeth II yang telah memimpin kerajaan Inggris selama 7 dekade lamanya. Beralih ke berita selanjutnya, informasi kali ini datang dari seputar kampus. Ultimates, kegiatan karakter building mentoring UMN akhirnya dilaksanakan secara offline. Kira-kira bagaimana ya antusias para peserta? Mari saksikan liputan berikut ini.
Ultimates, kegiatan character building mentoring UMN akhirnya dilaksanakan secara offline dari tanggal 3 September sampai 24 September 2022. Kegiatan tahunan ini bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai 5C UMN secara lebih mendalam. Para menti atau mahasiswa baru akan melakukan aktivitas edukatif yang akan didampingi oleh para mentor setiap minggunya. Berikut harapan dari Ketua Mentoring UMN 2022 untuk para menti. Aku berharap karena di mentoring ini juga mengajarkan tentang 5C dari Kompas Gramedia, aku berharap banget teman-teman menti dan panitia semuanya bisa lebih mendalami lagi tentang 5C itu, lebih mengenali 5C karena nilai 5C itu sangat berguna banget di dunia perkuliahan dan bahkan sampai kehidupan sehari-hari gitu sih. Dan semoga bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang ada di luar dari mentoring. Begitu. Kegiatan mentoring pertemuan kali ini dimulai dengan absensi para menti. Setelah itu diikuti dengan antusias semangat, menti akan menyelesaikan berbagai aktivitas-aktivitas yang diberikan oleh para mentor. Lalu dilanjutkan dengan aktivitas sensority yang merupakan pemberian surat dari satu menti ke 12 orang teman kelompoknya. Berikut tanggapan dari menti terkait mentoring UMN 2022. Aku kira mentoring tuh awalnya bosen Kak, tapi ternyata seru banget. Kita main game baru, kita belajar banyak hal baru, apalagi bareng teman-teman yang baru dan orangnya teman-teman ternyata seru banget. Jadi aku kira mentoringnya itu penuh dengan materi, tapi ternyata banyak games-games gitu. Jadi aku di minggu kemarin waktu tahu, oh ternyata games nih, minggu depan pasti games lagi. Jadi kayak lebih excited aja gitu. Jadi bangun pagi di Sabtu pagi itu gak berapa beban lagi gitu. Mentoring tahun ini mengangkat tema Expand Opportunities Through Your Potential, yang artinya mentoring menjadi wadah sekaligus peluang bagi para menti untuk mengeksplor dan mengembangkan potensi diri mereka sendiri. Fahira Nurul, Kelly Stefani melaporkan untuk UMN TV. Ya Ultimates, sekian berita terupdate yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan tetap saksikan Meja Redaksi setiap hari Senin pukul 7 malam serta Pipox besok jam 7 malam hanya di UMN TV. Saya Afik Walid dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.